Selamat sore teman-teman. Sekarang saya sedang berada di stasiun kereta bersejarah di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang ya. Ini adalah pusat wisata sejarah perkeretaapian Indonesia. Kita lihat di belakang saya ini adalah kereta zaman dahulu, itu lokomotifnya, dan ini adalah kereta kayunya ya. Tadi kita udah lihat beberapa sejarah-sejarah di dalamnya, tapi kita akan coba bahas lebih dalam lagi seperti apa nanti bagian-bagian dalam kereta tadi. Kereta-kereta yang sekarang menjadi bukti sejarah bahwa inilah sebuah peradaban dunia, sebuah peradaban teknologi. Listen to me now. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita lagi di Kota Semarang dan sekarang kita lagi mau wisata ke Museum Kereta di Ambarawa ya. Namanya Ambarawa ya. Oke, tuh museum. Kita akan masuk ke sana, nanti kita akan lihat seperti apa situasinya dalam ya. Jadi kita masuk dulu, pintu masuknya di sini. Nah, ini ada protokol kesehatannya tuh. Cek suhu apa semuanya. Ya, teman-teman. Sekarang kita lagi di loketnya dulu. Jadi loketnya itu satu orang 20.000 ya untuk masuk ke museum. Kalau naik kereta berapa, Mbak? 100.000 per orang kalau naik kereta ya. Jadi kita sekarang nggak naik keretanya karena waktu terbatas. Kita cuma jalan-jalan ke museum, lihat sejarah kereta api Indonesia. Masuknya lewat mana? Situ ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini kita jalan masuk ke keretanya. Jadi sejarahnya. Jadi jangan lupa kalau ke sini ada tata tertibnya ya. Tata tertibnya ya. Setiap pengunjung wajib beli tiket pasti, dilarang makan minum. Pengunjung larang bawa hewan peliharaan, dilarang menyentuh. Setiap pengunjung wajib. Dan yang paling penting jaga sikap ya. Oke, nah ini kita masukin. Ini tiket saya. Kita scan di sini. Oke. Mana? Oh, oh ya, QR code-nya. Oke. Kita masuk sekarang. Ya, terima kasih. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya sejarahnya di sini ya. Oke, ini beberapa foto-foto sejarah perkeretaapian Indonesia ya. Kalau kita lihat, oh ya, ini lokomotif kereta ekspres silinder C1 Dipo tahun 1920. Ini stasiun Tawang, tuh, rancangan Belanda ya, tahun 1867. Oke, ini stasiun Kota Raja 1920. Ini kayak gini bentuk stasiun dulu di Kota Raja. Ini kesibukan stasiun ya. Stasiun Semarang tahun 1905. Wow, fotonya masih. Stasiun Cepu milik Semarang Juwana. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini Purwodadi Gundi apa? Tahun 1884 loh. Ya, jadi stasiunnya direnovasi tahun 1914. Ini bangunan pertama stasiun Tung Tanggung 1867. Model-modelnya gitu ya, stasiun-stasiun dulu ya. Ini kantor pemerintahan ya dulu ya. Ini Lawang Sewu ya. Nanti sore kita mau ke sana insya Allah pada waktu kita ke sana mampir. Ini stasiun Jogja, Jakarta tahun 1887. Ini salah satu karyawan. Oh ini keren ya tempat-tempat ininya ya, saksi sejarah. Oke teman-teman, itu dia. Ini beberapa juga tadi sudah sampaikan. Nah ini kita masuk ke museumnya sekarang. Ini suasana museum. Jadi ini originalnya masih museum ya. Oke, kita ditemani sama orang asli Semarang, jadi kita nggak usah nanya petugasnya, kita tahu ceritanya aja. Oke, ini stasiun Ambarawa nih. Ya. Nama Belandanya Willem. Willem Ein. Willem Ein itu siapa? Ein itu satu. Oh, ayo, Ein itu satu. Ini stasiun Ambarawa ini dulu ya. Ini zaman dulu begini stasiunnya. Sekarang udah direnovasi, kira-kira begini. Oke, oke, kita lihat lagi. Sip. Jadi ini situasinya, teman-teman ya. Nah ini Dipo Lokomotif Ambarawa. Sih, ini adalah
Ini adalah lokomotif tempo dulunya ya. Jadi yang udah dikasih warna gitu, dicat-cat gitu ya, biar tetap bisa membawa kita ke cerita zaman dulu. Di Jawa kereta itu biasanya disebut dengan spur. Oh, Itu sebenarnya ini Pak. spur itu oh kakinya ya, relnya ya. Rel jarak antara kaki. Itu spur Dari panggilannya. bahasa Belanda SPOR. Spur ya. Kita lihat dulu. Nah, ini lokomotif uap. Lokomotif uap ya, kettle. Di Eropa pertama kali, terus datang ke Indonesia, dibawa, dan kita sudah pernah menikmati. Tapi saya nggak pernah menikmati lokomotif uap nih. Lalu ini lokomotif listrik. Nah ini. Sekarang kita masih bisa menikmati ya, KRL kalau di Jakarta atau di kota-kota yang menggunakan kereta listrik, ini masih ada sampai sekarang. Ini kereta listrik ya, masih ada sampai sekarang. Ini lokomotif diesel. Nah ini yang menggunakan diesel ya, berbahan bakar diesel lokomotifnya. Ya, jadi perkembangannya seperti itu dari tahun ke tahun. Ini diresmikan tahun 1953. Terowongan Lempegan. Nah, ini terowongan yang salah satu terowongan yang di pertama ya di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Nah, ini terowongannya. Masih ada nggak sampai sekarang ya? Sudah nggak dipakai ya. Ini terowongan dulu ya, luar biasa ya. Bukit gitu ditembus jadi terowongan. Ini terowongan hijau. Nah, ini lagi nih. Kenapa disebut terowongan hijau? Oh, hijau itu hijau, termasuk desa. Oke, terowongan. Ya, ini dia terowongannya ya. Nih, ini terowongannya nih. Ya, ini kayaknya foto-foto baru. Nah, ini foto lamanya. Tapi sampai sekarang masih dipakai kayaknya terowongan hijau ini ya. Oke, terowongan hijau. Ini terowongan Saksaat. Ini terowongan Saksaat di zaman Belanda juga dibangun ya. Pasti Saksaat terowongan jalur kereta api. Nah, sih, ini terowongannya. Nah, ini para pekerja-pekerja dan keluarganya rasanya. Seperti itu. Ini juga terowongan Wilhelmina. Kayaknya namanya cukup terkenal. Terowongan Wilhelmina ini cukup terkenal ya. Gitu. Ini tahun, nah ini rutenya mana? Rutenya Banjar Pangandaran Cijulang ya, 82 km. Ini dia terowongannya. Sekarang udah ditutup kayaknya ya. Ya udah tutup, udah nggak ada relnya juga. Nah, lalu ini jembatan Progo. Nah, teman-teman mungkin sekarang jembatan Progo tuh masih ada nggak mesinnya? Iya, masih ada ya. Ini jembatan Progo nih sampai sekarang masih ada informasinya ya. Ini dulu begini bentuknya nih. Ini kereta yang melewati dulu gini bentuknya. Sekarang konstruksinya seperti ini ya. Jembatan Progo ya. Jembatan yang hanya konstruksi cuma 2 di dunia, luar biasa ya jembatan Progo. Jembatan Serayu. Ini jembatan Serayu Kebasen. Kebasen Bridge. Ini jembatan Serayu. Dulunya begini. Ya, dilewati oleh kereta-kereta ini mengangkut bahan bakar. Nah, ini dulunya begini nih keretanya ya. Jembatan Ciharong. Di jembatan Ciharong ada sejarahnya, teman-teman bisa baca tadi ya. Saya tidak bacakan satu-satu. Silakan teman-teman lihat. Ini adalah jembatan Ciharong. Gitu. Jembatan Cikubang selanjutnya. Jadi tadi saya memposting dari tadi adalah jembatan-jembatan yang dilalui oleh kereta-kereta ya. Nah, ini jembatan Cikubang Bridge ya. Panjangnya 360 meter ya, dibangun tahun 1901. Wah, luar biasa. 1901. Selanjutnya adalah jembatan Cisomang. Ya, jembatan Cisomang. Ini jembatannya. Ini jembatannya agak modern ya sekarang seperti ini. Oke, zaman dulu seperti itu jembatannya. Nah, ini Balai Jasa Semarang 1918. Wah, ini kayaknya para pekerja dan pelaku sejarah nih atas perkeretaapian Indonesia. Ini dia nih. Jenis-jenis shining lamp ya. Lampu-lampu signal ini. Warnanya ada pink, ada hijau, kuning, merah. Nah, ini macam-macam nih. Ini pasti ada fungsinya masing-masing ya. Cuma saya belum tahu fungsi. Nah, ini ada beberapa foto yang kita bisa lihat di sini.
Nah, ini foto-foto modifikasi kendaraan Jeep. Wah, jadi ini modifikasi kendaraan Jeep yang bisa naik kereta, ya, bisa naik rel kereta. Oke, ini cerita tentang lambaian tangan para penumpang rel kereta. Wah, di zaman dulu nih ya, karena kereta adalah salah satu transportasi darat yang bisa mengangkut jumlah manusia banyak, jadi zaman dulu pun semua naik ke atas. Ini sudah menggunakan rel kereta menggunakan listrik ya. Oke, nah ini juga kereta api yang penuh dengan penumpang ya, teman-teman. Luar biasa ya. Ini juga ini rombongan bekas tawanan perang Jepang. Wah, jadi dulu tawanan juga memasuki atau diangkut menggunakan kereta. Ini penangkapan penduduk oleh tentara Belanda. Ada mungkin ada peristiwanya sendiri ya zaman itu. Kereta zaman itu digunakan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan militer ya, teman-teman bisa lihat itu kendaraan militer. Oke. Ini anggota Palang Merah yang sedang mengobati atau pasukan-pasukan Palang Merah kala itu. Ini foto tentang delegasi kereta pembawa delegasi dan tahanan. Ya, ini fotonya kala itu. Ini juga rombongan tawanan Jepang juga ya, dinaikkan lewat menggunakan kereta api. Tapi teman-teman lihat tuh, udah ada juga aksi coret-coret ya di kereta apinya ya. Ya, aksi. Ini, wah, ini waktu itu ada sabotase. Nih, sabotase kereta api oleh pejuang untuk menghalau tentara Belanda di Karawang tahun 1947. Ini dia. Sabotase ya, supaya tidak. Ini puing stasiun Purwokerto yang dihancurkan oleh pejuang. Jadi kala itu memang untuk berjuang kita tentara harus menghancurkan titik-titik sentral di mana pusat tentara atau pusat komando dijalankan, harus dilumpuhkan salah satunya. Nah, ini waktu kala itu tuh antrian beli tiket di loket ya. Tahun 1948. Oke, ini teman-teman. Secara umum saya kasih lihat perjalanan perkereta apian Indonesia di 2018 ya, diresmikan oleh Bapak Presiden. Lalu sini ada beberapa sosialisasi. Ya, tadi kita mulai dari 2018, turun ke 17, 16, 2015 seperti apa waktu itu. Negara sangat berperan dalam pengembangan perkereta apian Indonesia. Ya, ada juga kereta perawat ya, kereta perawat, bagaimana perawatan rel kereta api, modernisasi, ya lokomotifnya dimodernisasi, dimodernkan. Ada juga kita mensuplai beberapa lokomotif dari negara-negara berkembang lainnya untuk bisa melakukan transformasi pengetahuan. Tuh, kereta api modern ya. Jadi ini kita back year ya. Tadi yang terakhir 2018 kita turun seterusnya sampai nanti di ujung sana. Kita lihat sampai tahun berapa. 2011, 2009, pelestarian budaya. Oke. Ini semua 2018, 2017. Nah, teman-teman pasti kenal loh, bapak-bapak begini ya, masih menggunakan signing berupa warna yang di tangannya ya. Ini macam-macam juga, nanti ada warna merah, hijau, kuning dan seterusnya. Dulu mungkin menggunakan lampu yang tadi kita lihat ya. Nah, ini 2005 Bapak Presiden juga meresmikan salah satu agenda negara ya untuk menjamin warganya berkeadilan sosial. Semua harus bisa merasakan naik kereta api. Ya, naik kereta. Nah, dulu kita menyebutnya kereta api. Ya, sekarang macam-macam keretanya. Sudah ada kereta listrik, ada kereta super cepat. Nah, teknologi terus berkembang karena kebutuhan zaman juga harus menyeimbangi dengan kebutuhan perkembangan bisnis dunia ya. Perekonomian dunia juga tentu teknologi itu tiada pernah bisa kita bendung.
selalu ada terus, berkembang terus tanpa batas. Sekarang kita kembali ke tahun 1957, ya, itu ada nasionalisasi apa tuh? Akibat penolakan Belanda menyerahkan Irian Barat, memaksa pemerintah Indonesia mengambil alih semua badan usaha milik Belanda termasuk kereta api. Kita kembali tahun sebelum-sebelumnya, 1950, 1949, 1946, 1945, pada saat Indonesia merdeka tahun 1945. Di sini Indonesia benar-benar sudah melakukan aktivitas yang sangat luar biasa terhadap perkeretaapian Indonesia. Nasionalisasi kereta api namanya, seperti itu. Kembali ke tahun 1942, di mana Jepang masih menguasai perekonomian Indonesia ya, kala itu ya, termasuk kereta api. Ini tahun 1929, 1925, 1922. Teman-teman yang di Sulawesi, 1922 pembukaan jalur tram Makassar-Takalar. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada di Sulawesi, itu 1922 tuh sudah ada jalur kereta juga loh, tapi daerah Takalar ya. Ini petanya ya. Wah, keren. Dan sekarang berita bahwa Sulawesi juga akan membangun kereta sepanjang Pulau Sulawesi. Nanti kita lihat seperti apa. Saya juga belum naik. Suatu saat kalau ada waktu, ada kesempatan, kita coba review ya dari kereta yang dibangun kala ini. 1986, 1886 maksud saya, 1887. Ini ada jadwal kereta tuh di atas tuh. Jadwal kereta rasanya ya, jam berapa, terus tiba dan berangkat. Nah, ini 1976 lah. Kita lihat teman-teman, ada yang bagus di sini. 1976 ya. Nah, di sini ada pejabat yang diantar juga menggunakan kereta ya. Didorong menggunakan kereta. Kunjungan pejabat Belanda. Nah, ini juga menggunakan proses macam kereta tapi menggunakan sepeda ya. Sepeda dinaikkan ke atas rel ya. Oke, masuk ke 1973, 69, 1873 maksud saya, maaf teman-teman. 1869, 67, 65. Nah, lokomotif pertama tahun 1865. Berfungsi ganda lokomotif pertama. 1864, 63, 1849 dan 1840. Inilah pertama kali gagasan kereta api pertama di Indonesia tahun 1860. Dari mana? Ini dia. Treknya tuh. Batavia, Bandung, lalu ke Yogyakarta, Surakarta, Surabaya. Jadi sudah menghubungkan 3 provinsi di Indonesia. Ya, ini adalah konsep pertamanya, bagaimana kereta itu dibangun. Oke teman-teman, kita akan masuk ke museum lain-lainnya. Ini adalah suasana museum kereta. Ya, ada beberapa nanti lokasi-lokasi akan coba kita explore, termasuk kereta-keretanya di sana semua. Sekarang kita berada di tiket dan administrasi. Ini kayaknya bangunan lama juga ya. Kalau saya perhatikan di sini, jadi kita coba masuk. Di sini ada beberapa foto-foto dan sejarah-sejarah seperti apa tiket dan administrasi kala itu. Assalamualaikum. Nah, ini di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah tiket ya, bentuk tiket zaman dulu tuh, kecil-kecil gitu ya. Bentuk tiket, mesin cetak tiketnya gitu, mesin cetak tiket. Ini adalah telepon padang. Nah, kala itu kita menggunakan telepon ini loh teman-teman, untuk menghubungkan satu stasiun dengan stasiun lainnya. Nah, lalu modern ya, sudah mulai modern, kita menggunakan telepon seperti ini juga akhirnya. Oke. Nah, ini adalah stempel-stempelnya tuh. Stempel-stempel. Ya, stempel. Ini telegraf. Wah, masih ada. Ya. Sekarang ada beberapa yang menyebutnya engine telegraf. Ini telegraf juga, jadi untuk memberikan kode ya, atau informasi kepada stasiun lainnya. Mesin ketik zaman dulu.
mesin ketiknya tuh ya, zaman dulu sudah menggunakan QWERTY loh ya kan, kita lihat tuh. Nah ini beberapa peraturan-peraturan dasar tentang perkeretaapian zaman itu, ada beberapa buku. Nah kita lihat lagi sebelah sananya, ada beberapa telepon. Nah ini mesin ketik Remington. Mesin ketik Remington dahulunya digunakan oleh pegawai kereta api untuk membuat laporan perusahaan dan surat menyurat. Nah ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini dia mesin ketiknya zaman dulu ya. Tuh. QWERTY. Wah, tombolnya sudah QWERTY ya zaman dulu. Wah, luar biasa. Nah, ini ada beberapa topi-topi petugas. Nah, ini yang tadi ya, tuh ada warna merah, hijau dan seterusnya. Nah, sekarang sudah modern ya. Sudah lebih bagus lagi bentuk-bentuknya. Aneka bentuk semboyan. Ya, kalau merah itu apa? Sebagai semboyan 3. Sering digunakan untuk petugas unit kerja kereta api rel sedang dalam perbaikan. Trompet, semboyan dan seterusnya. Ini ada beberapa topi-topi petugas-petugas ya. Di nomor 1 yang paling ujung lah, nggak ada. Nomor 2. Nomor 2 ini kondektur. Nah, warna biru kondektur. Warna merah dengan garis gold itu adalah kepala stasiun. Ini kepala stasiun. Ya, yang ini nomor 4 adalah kepala stasiun pada masa 1950. Ini juga kepala stasiun, jadi setiap masa beda-beda. Ini beberapa mesin hitung. Nah, ini mesin hitung zaman dahulu ya. Angkanya banyak banget mesin hitung kita. Mesin hitung mereknya macam-macam ya. Ada Braille, ada merek Freedom, ada Monroe ya. Ada Brooks lagi. Nah, ini mesin hitung. Ini juga mesin hitung. Mesin hitung. Ada sempoa kala itu untuk menghitung juga. Dan ini beberapa lampu-lampu tadi. Lampu-lampu speedometer lokomotif uap. Lampu hand sign namanya, hand sign ya. Lampu hand sign adalah lampu tangan yang digunakan petugas kereta saat memberangkatkan kereta. Oke, dan kita lihat di sini beberapa direktur-direktur utama perkeretaapian Indonesia, mulai dari yang nah itu ada Pak Jonan ya. Terus ada Pak Roni, terusnya. Nah, ini adalah para direktur-direktur utama perkeretaapian Indonesia dari zaman yang baru di sana, yang kini, ya sampai zaman yang dahulu kala. Oke, teman-teman bisa lihat ini semua adalah para direktur utama perkeretaapian Indonesia ya. Dan yang terakhir adalah Insinyur Haji Juanda. Nah, ini ada beberapa yang tadi kita lihat ya, ada beberapa kereta-kereta yang sepeda. Ini kayaknya sepeda deh, dulu sepeda. Ya, sepeda. Nah, ini juga ada beberapa alat kerja ya dulu ya. Jadi pompa dari sini. Pumping, terus dia menggerakkan sistem lalu bisa bergerak. Namanya alat pemadam kebakaran. Ini alat pemadam kebakaran kala itu. Dia pompa ya, pemadam kebakaran. Oke. Tuh. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini beberapa tiang ya, tiang penanda ini waktu itu rasanya. Di atas ada ke kiri dan ke kanan itu ya, open atau close rel keretanya. Sini ada beberapa kereta-kereta zaman dahulu bekas-bekas. Kita lihat di sini masih ada ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Tuh, ya ini. Nah ya, situ. Sana juga ada. Sana ada. Nah, itu kalau kita lihat gerbang di sana, itu kalau kita naik kereta yang tadi kita bayar karcisnya sekitar 100.000 per orang, itu kita akan ke sana jalan-jalan jauh tuh. Kurang lebih PP 1 jam, 1 jaman lah. Kita coba lihat waktu hari ini ya. Kalau enggak ya kita cukup melihat aja situasi perkeretaapian. Nah, ini beberapa kereta api. Kita coba lewat situ. Lewat situ ya. Kita lewat sini ya.
di antara rel ini ya. Nah, ini rel zaman dahulu nih, masih ada sampai sekarang ya teman-teman. 19, bukan, kira 1971 sih. Nah ini dia beberapa area yang tadi tempatnya kita lihat ya. Jadi kereta kita itu akan ke sana kalau kita gunakan tadi kereta itu ya, kereta yang sewa itu. Nah sekarang kita di atas rel. Nah ini dia, ini rel yang masih ada sampai sekarang, zaman dahulu kala. Nah ini apa nih, ini halte. Wah ini kita halte. So teman-teman, ini adalah halte ya, halte. Ini halte, ini halte ya, halte kereta ya. Nah, yang kayak rumah ini zaman dahulu, ada beberapa masih ada tulisannya tapi sudah mulai pudar. Nah ini adalah halte Kalismanin. Nah ini haltenya nih seperti itu ya. Diresmikan tahun 1912 nih, halte Kalisamin ya. Nih ini buat beli tiket ya. Nah di sini sebelah kanan kita halte Kepuh. Ini halte Kepuh. Jadi ini rasanya beberapa halte yang dipindahkan ke sini ya, karena nggak mungkin halte kiri kanan. Ini beberapa halte yang dipindahkan ke sini untuk kebutuhan sejarah tadi. Ini halte Kepuh, diresmikan 1922. Nih halte Kepuh ya. Dan ini ada dua lagi halte yang dipindahkan ke sini. Nah ini nggak ada tulisannya ya. Ada tulisannya yang ini halte apa? Oh ada di sini. Ini adalah halte Tekaran. Ini dia. Diresmikan 1912. Nah ini halte Tekaran. Seperti ini yang dipindahkan ke sini. Ini halte Kronelan. Ya. Pembangunannya juga sama 1922. Ini halte. Jadi mana tempat dulu orang beli tiket. Itu ada tempat tiketnya tuh. Ya. Nah, kita lihat lagi sisi lain. Kita ambil arah kanan ya, teman-teman ya, supaya kelihatan rel keretanya. Ini juga halte. Ya. Ini juga sama ya. Koyak. Itu. Ciyagur. Ya, halte juga. Ini halte, stasiunnya sebelah sana, nanti kita akan masuk. Ini halte juga. Oke, ini coba kita lihat ini apa ya, sebelah depan kita ya. Apa ini? Ini adalah, wah, ditutup. Tutup teman-teman, ditutup. Oke, kita lihat yang lain ya. Ini adalah loket kayu Stasiun Demak. Ini Stasiun Demak ya, loket kayu Stasiun Demak. Berasal dari Stasiun Demak, dibuat dari kayu jati. Ini dia. Sampai sekarang masih seperti dulunya, cuma mungkin ada beberapa perlakuan pengecatan gitu, perapihan dan seterusnya ya. Oke, ini kita lihat ada beberapa mesin di sini. Ini mesin apa ya? Wah, ini kita nggak tahu ini mesin apa, kayak semacam mesin cetak gitu ya. Kayak mesin cetak gitu, nanti ngeluarin di sini. Oh ya kan, benar kan? Ini adalah mesin cetak tiket Edmundson. Digunakan sejak tahun 1840. Nah ini mesin cetak tiketnya. Cara kerjanya kita tidak bisa bahas di sini. Kita akan tanya nanti beberapa ahli kalau kita ketemu ya. Ini dia. Saya coba ambil dari arah 360 derajatnya. Teman-teman bisa lihat semua. Inilah mesin tiketnya. Mesin pencetak tiket ya. Luar biasa ya teknologi zaman dulu ya. Kita bisa melihat seperti apa tiket kereta api itu dicetak. Oke. Nah ini tadi kita nggak tahu ini apa ya, gedung apa ini ya. Nah sekarang ini para penumpang
lagi naikin gerbongnya ya, gerbong kereta kayunya ya. Ini kita lihat, wah, kita kembali ke zaman dahulu loh, ya, sih. Dan yang akan lewat ini adalah lokomotif yang tadi, ya, ini lokomotifnya. Oke teman-teman, ini adalah keretanya, kita lihat ya. Wah, keren. Nih, teman-teman lihat nih. Ini salah satu dalam tahun 1909. Ini dia keretanya. Masih sangat orisinil hingga sekarang masih beroperasi. Sih, teman-teman bisa lihat dalamnya. Kita coba naik ke salah satunya ya. Ini salah satunya nih. Kita lihat salah satunya dulu ya. Tuh. Wah, kita naik ke dalam. Nah, ini adalah bagian dalam dari kereta tadi. Kursinya nih. Servis 1911, 62 tahun, overhaul 886, panjangnya 9 meter dan seterusnya. Handbrake. Nah, ini dia. Ini adalah tempat penyimpanan barang. Ya, ini masih sama kayak zaman dahulu nih keretanya nih. Oke, karena kita nggak ikut perjalanan, jadi kita cuma lihat dalamnya aja bagaimana kereta ini kala itu. Kebayang dong teman-teman, waktu itu tahun 1900-an kita naik kereta seperti ini dan sudah masih bagus sampai sekarang. Ya, oke. Silakan teman-teman yang mau datang ke sini, sempatkanlah naik kereta wisata ini ya. Kereta yang dulu digunakan untuk perjalanan antar kota, antar daerah, antar provinsi, dan sekarang digunakan sebagai kereta wisata. Jalan ke sana, pulang pergi kira-kira 1 jam. Nah, ini dia. Yes. Nih. Keretanya ya. Nanti akan kita lihat dia joiningnya di mana nih, lokomotifnya nih. Apakah joining lokomotifnya di sini atau di belakang? Oh, kayak di belakang. Oke, kita lihat proses clutch-nya. Proses clutch. Bagaimana lokomotif itu nanti akan di clutch dengan gerbong kereta. Kita lihat ya. Nanti akan di clutch ke sini nih. Ya, hati-hati. Kita harus bisa melihat pelan-pelan, sangat pelan. Ya, ini petugas-petugasnya yang akan melakukan clutching dengan clutch point tadi. Nah, ini prosesnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Luar biasa. Nih. Caranya tuh. Naik. Oke. Lock. Dikunci. Joining lock, clear. Sana hooknya sudah dikunci, aman, dan siap untuk ditarik ke sana. Jadi di clutch. Diklutskannya ya, ini mesin diesel. Ya, bagaimana kereta ini dibangun zaman dahulu teman-teman, luar biasa. Kompres air, ya. Oke, dan kayaknya kereta ini akan membawa kereta ini ke sana ya, ke arah kiri saya sekarang. Oke, kita lihat ini keretanya. Ini lokomotifnya ya. Jadi depan belakang clutch-nya, jadi dia bisa beroperasi di depan dan belakang, tapi tetap fungsinya adalah bukan mendorong tapi menarik. Ya, kita lihat nanti kereta ini akan melakukan perjalanan ke arah kiri kita. Lagi ini keretanya, lampu-lampunya masih lampu-lampu zaman dahulu ya, dan ini mesin engine lokomotifnya, perawatannya luar biasa ya. Kalau kita lihat ini repowered 1922 ya, luar biasa nih. 1922. Oke, ini penumpangnya sudah pada naik kayaknya, sudah standby semua petugasnya, siap untuk membawa para wisatawan jalan-jalan. Oke, itu masih di dalam. Oke, ini bentuk stasiun zaman dahulu kala nih seperti ini nih. Ya, bagus banget untuk teman-teman yang ingin melakukan wisata sejarah, bagaimana kereta api Indonesia itu berdiri
beroperasi sampai saat ini dan berkembang teknologinya dari masa ke masa. Nah, ini adalah stasiun William 1 ya. Itu apa? ANNO 1873. Nanti akan kita lihat dalam seperti apa. Baik, teman-teman, keretanya sudah mau berangkat. Masinisnya sudah naik ke atas, standby. Ya, rasanya penumpang sudah naik semuanya. Kita akan lihat, kita akan dengar apakah kereta ini mengeluarkan trompet atau signing pertanda kereta akan berangkat. Apakah masih berfungsi trompetnya? Itu adalah ciri khas tanda dari stasiun kereta. Dan ini khas banget suaranya. Oke, dan kereta suaranya kenceng banget.
seperti itu. Nah, ini adalah cem
Mas Project Vlog jalan-jalan berikutnya ya. Kita lihat lagi kita ada apa lagi di Kota Semarang, kita akan lihat nanti. Dan sampai jumpa di Mas Project Z Vlog jalan-jalan. Oke, sampai jumpa.